Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas Indralaya B. Pada video kali ini kami akan membahas fotosintesis. Adapun kelompok kami yaitu Amanda Putri Berlian, Desi Anggraini, Tri Rahayu. Definisi fotosintesis. Fotosintesis adalah proses sintesis karbohidrat dari bahan-bahan anorganik CO2 dan H2O pada tumbuhan berpigmen dengan bantuan energi cahaya matahari. Fotosintesis terdiri atas dua fase, yaitu fase pertama yang berlangsung pada grana dan menghasilkan ATP dan NADPH2, serta fase 2 yang berlangsung pada stroma dan menghasilkan karbohidrat. Faktor fotosintesis. Yang pertama, intensitas cahaya, yang kedua suhu, yang ketiga umur tanaman, dan yang keempat konsentrasi O2 dan CO2. Proses fotosintesis. Terdapat reaksi terang dan reaksi gelap. Pertama, reaksi terang. Seperti namanya, reaksi terang adalah reaksi yang membutuhkan cahaya. Reaksi ini terjadi pada bagian tilakoid daun, tepatnya di grana. Pada reaksi terang terjadi proses fotolisis air atau pemecahan air dengan bantuan cahaya. Klorofil akan menyerap energi cahaya matahari, memecah air atau H2O, menghasilkan oksigen atau O2, dan energi berupa adenosin trifosfat atau ATP. Berdasarkan gambar tersebut, dapat diketahui bahwa yang pertama, fotosistem 1 menangkap foton. Hal itu mengakibatkan elektron di dalamnya tereaksi pasti. Yang kedua, terbentuknya ion H+, elektron dan O2, kemudian O2 akan dilepaskan ke udara. Yang ketiga, ada elektron hasil pemecahan molekul air masuk ke dalam fotosistem 2, lalu diterima oleh elektron. Yang keempat, elektron diangkat menuju kompas sitokrom sehingga terjadi peningkatan energi. Energi tersebut digunakan untuk mengubah ADP menjadi ATP. Yang kelima, elektron dari sitokrom diangkut menuju fotosistem 1, lalu ke asetrat elektron berikutnya. Yang keenam, elektron akan diterima oleh senyawa NADP. Hal ini melibatkan terikatnya ion H+. Hasil fotolisis air oleh ADP, pengangkutan elektron inilah yang disebut transport elektron non-siklik. Yang ketujuh, elektron dari fotosistem 1 akan diangkut menuju asam elektron menuju kompleks sitokrom lalu kembali lagi ke fotosistem 1. Proses ini beraku jika kebutuhan ATP kurang mencukupi. Kedua, reaksi gelap. Jika reaksi terang memerlukan cahaya, maka reaksi gelap tidak memerlukan cahaya dan terjadi di bagian stroma. Namun, bukan berarti reaksi ini berhenti saat ada cahaya. Pada reaksi gelap, terjadi proses yang dinamakan siklus Calvin-Benson yang merupakan reaksi lanjutan dari reaksi terang. Reaksi ini pertama kali ditemukan oleh Melvin Calvin dan Andrew Benson sehingga disebut sebagai reaksi Calvin-Benson. Reaksi gelap ini melibatkan enzim rubisco atau ribulosa karboksilase oksigenase yang bertugas untuk menangkap O2 dari atmosfer. Reaksi gelap ini akan menghasilkan 3-fosfoglisaldehida atau PGAL sebagai bahan dasar pembentukan glukosa. Reaksi gelap fotosintesis menggunakan ATP dan NADPH yang dihasilkan oleh reaksi terang untuk mengubah karbon dioksida menjadi karbohidrat. Produk akhir reaksi gelap fotosintesis adalah sukrosa dan pati. Pada fase reduksi, dibutuhkan 2 ATP dan 2 NADPH2 untuk setiap molekul karbon dioksida yang ditambat. Jika dalam satu siklus Kelvin ditambat 3 karbon dioksida, maka diperlukan sebanyak 6 ATP dan 6 NADPH2 selama fase reduksi. 1. Fase karboksilasi. Penambahan karbon dioksida dan H2O ke RuBP membentuk 2 molekul PGA. Karbon dioksida diikat oleh ribulosa bifosfat atau RuBP. Enzim yang mengkatalis reaksi ini adalah ribulosa bifosfat atau rubisco. Hasil reaksi ini adalah senyawa C6 yang tidak stabil dan segera terurai menjadi 2 molekul 3-fosfogliserat atau 3 PGA. 2
Fase reduksi. Gugus karboksil dalam 3-PGA direduksi menjadi sebuah gugus aldehida dalam 3-fosfogliserdehida atau PGAL. Pada fase reduksi, 3-PGA mendapat tambahan gugus fosfat dari ATP menjadi 1,3 bis PGA. Bahan produksi sebenarnya adalah NADPH2 yang menyumbang 2 elektron ke atom karbon yang memiliki gugus ester anhidrida. Secara bersamaan, Pi dilepas dari gugus. 3. Fase regenerasi. Fase perubahan kembali PGAL menjadi RuBP. Selanjutnya, RuBP akan memulai kembali siklus dengan mengikat karbon dioksida. Fase ini rumit, melibatkan gula terfosforilasi, yaitu gula 4C, 5C, 6C, dan gula 7C. Berikut ini skema dari siklus Kelvin yang sudah dijelaskan sebelumnya. Hasil akhir fotosintesis. Secara umum, karbohidrat dianggap sebagai hasil akhir fotosintesis. Namun, patut diperhatikan istilah karbohidrat tersebut dapat berupa monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Sebenarnya, hasil akhir fotosintesis adalah gula sederhana beratom C3. Senyawa ini sangat mudah bereaksi, sehingga sebelum diangkut perlu diubah terlebih dahulu menjadi gula lain, misalnya glukosa. Glukosa diangkut melalui floem ke sel-sel daun yang lain yang tidak berfotosintesis, yakni sel-sel batang dan sel-sel akar untuk keperluan tumbuhan itu sendiri. Sisanya diubah ke dalam bentuk lain, yaitu menjadi amilum, protein, dan lipid yang disimpan untuk cadangan makanan.